Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Bentang Wirausaha Sosial. Oke, ini hari terakhir sebelum Lebaran besok. Kita lagi lihat kebun siang-siang sambil nunggu gerhana matahari. Oke, ya, ini update kebun kosong semua. Habis, stok habis. Oke. Nah, ini ada siapa ini? Mas Latif. Halo, Lagi ngapain Mas Latif? lagi ngecek PPM sama PH. Kita nanti mau mudik nih Lebaran. Heeh. Jadi mau biar tanamannya tenang, kita tinggal kita cek PPM sama cek PH. Oke, itu mau cek apa dulu? Kita ngecek PH, PH nutrisi. Coba ya lihat. Ini kelihatan nggak ya? Ini kita habis kita ngambil sampel. Ini kan pH-nya di angka 7,3. Ya. Nah, pH optimal untuk selada itu di angka 5,8 sampai 6,5 pH optimalnya. Jadi gimana unsur hara itu terserap dengan baik itu di angka 5,8 sampai 6,5. Kalau misalnya ada praktik nutrisi yang bilang tidak perlu lagi menggunakan pH don atau mengatur pH, itu bahasa marketing. Memang ada namanya pH buffer. Nah, itu gunanya untuk menstabilkan pH biar swingnya itu tidak terlalu parah, atau menjaga pH itu dalam kondisi yang sudah kita setting. Jadi kita nggak harus nambah pH down terus-terusan gitu. Yang perbedaan pH buffer tuh begitu. Tapi kalau misalnya bilang ini nggak perlu lagi ngecek nutrisinya, airnya nggak perlu kita lagi setting pH, itu enggak, karena kita di tanaman itu punya tingkat apa ya, Kemampuan menyerap nutrisi. kemampuan menyerap nutrisi yang ada kayak kalium, magnesium dan lain sebagainya. Itu ada tingkat optimalnya sendiri-sendiri. Nah, rentannya semua unsur hara itu kan ada 14 unsur hara. Nah, itu bisa diserap dari rata-rata semua itu di angka 5,8 sampai 6,5 pH-nya. Makro dan mikro. Unsur makro mikro itu gitu. Nah, di sini tadi 6,6 tadi berapa? 7,3 kalau nggak salah ya tadi. Nah, terus ini sekarang kita mau nurunin pH-nya. Oh iya, sekarang ppm-nya kita lihat. Cek ppm-nya. Ini ppm-nya. Ini habis dikalibrasi ya. Oh, ini masih pH. Ini ppm. Betul nggak? ppm-nya 533. 533. Di sini air bakunya itu 102. Nah, kita setting ppm-nya itu dengan air baku total 800 ppm. Biar mengejar apa namanya? Pertumbuhan. Tapi tadi perlu diingat, pH harus disetting. Nah, cara settingnya gimana? Kita butuh ini. Asam fosfat 85% yang kita pakai. Nah, ini ada caranya tapi. Nah, kita ini ya. Kita kembalikan dulu. Cara yang pertama yang wajib itu adalah kita matikan pompanya. Pompa hidroponik harus mati. Kenapa? Karena ini kan kuat nih konsentrasinya. Kalau kita kasih langsung, terus takutnya nanti langsung tersedot sama pompa, kena ke tanaman, akarnya malah kena. Ini soalnya keras, 85%. Jadi tandon harus kita matikan. Kemudian di sini ini sesuai pengalaman ya. Ini kita tandon ini 5000 liter air. Di 5000 liter air itu untuk menurunkan angka 1 pH. Tadi kan 6,3, mau kita 7,3 mau turun jadi 6. Nah, kita butuh 100 mili. Ini berdasarkan di sini ya, dengan pengalaman. Kadang-kadang itu kalau misalkan ada juga pernah di kebun mitra 200 liter air, dia hanya pakai 0,5 mili. Bukan 0,5 mili, satu tutup ini. Ya. Ini Jadi mili ya? intinya sesuai kapasitas tandon. Sesuai kapasitas dan sesuai kapasitas tandon sama
sesuai pH-nya, pH airnya berapa? target mau nurunin Berapa? Nah, ini kita 100 ml. berapa nilai pH-nya. Oke. 100 ml. Terus supaya aman lagi. Diancarin. Iya, kita encarin lagi. Nah, udah. Bisa gini-gini aja. Oh, kan tuh, lihat tuh. Bahaya kan? Ini gini nih, kalau langsung kesedot ke tandon, biar. Asam kuat. Padahal ini tadi sudah saya kasih air, baunya aja luar biasa. Nah, itulah alasannya pompa harus dimatikan. Ayo. Setelah ini dikasih, ini kita tuang. Dan kita tuang itu jangan tuang sembarangan, tapi kita tuang acak. Terus kita aduk-aduk. Nah, biarkan dulu. Nah, tadi kan udah kita taruh, udah kita aduk, kita biarkan. Berapa menit? Ya kira-kira 10 menit lah. Nah, nanti itu supaya tercampur tadi merata, jadi konsentrasinya lebih turun. Ya, tapi ini siang-siang mas, 10 menit mati nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong, 10 menit. Ini 20 menit juga masih aman. Cuma nunggu gerhana matahari. Oh, iya. Nah tadi ini kan tandonnya besar, pompanya agak di bawah. Coba bayangkan kalau teman-teman tandonnya kecil, nyampe kontainer paling 100 literan, terus kasih konsentrasi tinggi, maka tingkat pompanya kan lebih muncul, lebih gampang kesentuh. Teman-teman kasih pH down tanpa dipatiin pompa, langsung kesedot ke tanaman, kena akar, mati sudah. Jadi tadi mesinnya dimatikan, terus ini diencerkan dulu, diencerkan, bisa dimatikan, kita masuk, kita tarik aduk. Gitu caranya. Terus kita tunggu, nanti kita cek jadi berapa. Tapi aman mas, Aman gimana? pakai pH down. Aman. Kenapa nggak aman? Aman kan? Aman lah. Kita kan menyesuaikan pH untuk biar optimal ke tanaman tadi. Nah, gitu. Ya mungkin itu ya untuk video kali ini. Ya. Pada yang mau ditanya? Nggak ada. Jadi memang penambahan asam fosfat itu tidak akan mempengaruhi komposisi nutrisi secara drastis, tapi hanya menstabilkan pH supaya pH-nya stabil sesuai pada pH optimum di mana tanaman itu bisa tumbuh dengan subur. Nah, setiap tanaman tentu saja pH-nya berbeda-beda, pH optimumnya. Kalian bisa cari sendiri. Kalau kalian nanam tanaman yang lain, berapa pH optimumnya? Itu bisa kalian cari di referensi-referensi, sudah banyak pasti. Oke, ya. Ini kebunnya update-nya kurang lebih seperti ini. Mungkin untuk video pada kesempatan kali ini cukup sampai sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan sebentar, ini ada update pH-nya sudah turun atau belum setelah ditambahkan asam fosfat tadi. Oke. Turun. Ya. Turun sampai di angka 5,8. Pas kan? 5,8. Nah, sudah. Ini udah. Nah, 5,8. Ya. Turun. Nah, ya tapi itu belum begitu tahu apakah itu memang sudah pH setelah tercampur, karena kan baru kita campurin ya. Tadi kita belum nunggu sampai 10 menit. Nanti setelah dia bersirkulasi dan benar-benar sudah dicampur, baru dicek ulang seharusnya. Apakah masih kurang penambahan asam fosfatnya atau sudah cukup. Oke, sekian saja. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih.